Bang, coba dong jelasin gameplay game yang kamu buat. Oke, nah jadi game yang saya buat ini berjudul Sahur's Nightmare versi 1.1 ya. Yang kemarin itu versi 1.0 yang banyak bugnya. Untuk saat ini sudah di fix, all bug fix. Nah, habis itu add stamina system and others. Nah, game ini saya dapatkan konsepnya itu dari sebuah meme di TikTok dan juga rasa kangen saya terhadap bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Nah, game ini juga saya buat selama seminggu, mulai dari sistemnya sampai selesai ya, sampai di credit scene. Nah, game ini juga memiliki banyak fitur seperti AI movement, AI menuju ke waypoint yang random, lalu juga 3D sound atau suara yang keluar dari segala arah jika kita memakai headset, lalu juga animation saya menggunakan sebuah website menggunakan Mixamo, dan juga riggingnya saya juga dari Mixamo, dan untuk aset labirinnya saya menggunakan Blender, dan untuk labirin generatornya itu saya menggunakan sebuah website di internet yang bernama Maze Generator. Dan untuk sound effect-nya sendiri saya mengambil source-nya ini dari Pixabay dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Nah, untuk gameplay yang pertama ini adalah tampilan dari main menunya ini. Main menu terdapat dua pilihan, yaitu main dan keluar game. Jika pemain pilih keluar game, maka dia akan keluar aplikasinya. Nah, kalau kita pilih main, nah ini juga ada suara hover ya ketika pointer enter. Nah, saya itu menggunakan di Unity-nya itu namanya siapa guys? Berat banget ini. Pause dulu. Nah, untuk pointer enter itu saya menggunakan audio. Sebentar, scene itu ada di sini, lalu di main menu. Nah, terus di canvas button. Nah, di sini saya menggunakan event trigger, yaitu point enter. Dimana ketika poinnya enter masuk ke dalam canvas button ini, maka akan audio source play. Nah, ini play yang suara yang ini. Nah, gitu. Lalu kita klik aja nih main. Nah, dia ada suara untuk sambutan dan juga fade out ya. Ini juga merupakan sebuah cutscene yang saya tambahkan ke dalam game saya agar game saya ini tidak terlalu polos ya. Nah, ini adalah cutscene awalan sebelum masuk ke dalam gamenya, yang dimana di dalam cutscene ini terdapat aturan maupun apa saja yang harus dilakukan oleh player di dalam game ini ya gitu. Nah, ini juga ada tekan space untuk kita skip gitu. Oke, kita skip aja. Nah, di sini di pojok kiri bawah itu ada map. Nah, map ini merupakan map labirinnya ini. Oke, ini langsung ketemu. Oke. Dan juga di pojok kiri atas itu adalah UI dari makanan terkumpulnya. Jadi tadi kan kita ambil makanan tuh, jadi 1/5. Nah, 5 itu adalah makanan yang harus kita kumpulkan. Dan di tengah atas itu ada timernya. Timer ini saya set selama 5 menit, dimana kita harus mengumpulkan semua makanan sebelum waktu itu habis guys. Nah, kalau waktu itu udah habis ya nanti ada sendirilah game overnya. Nah, lalu di pojok kanan bawah itu ada stamina system. Nah, ini yang fitur baru yang saya tambahkan ke dalam game saya, dimana jika kita menekan shift sambil W ya, W ini kan jalan biasa guys. Nah,
kalau kita pencet shift, nah dia akan berkurang bar stamina nya itu. Nah jika sudah habis, nah dia nggak bakal bisa lari lagi, dia cuma jalan biasa doang sampai stamina nya itu ke refresh lagi. Nah seperti itu. Ini karena kelamaan, saya tunjukin aja langsung. Ini adalah pause UI-nya ya. Jadi kalau pause UI-nya itu timernya itu dia bakal nge-pause juga. Nah jadi dia nggak cuma tampilan doang nih yang nge-pause, nah ini juga semuanya nge-pause nih karena saya menggunakan di codingnya itu time.scale-nya itu 0. Jadi seluruh waktu yang ada di gamenya ini jadi 0, nggak 1 gitu. Jadi semuanya itu ke pause termasuk timernya juga gitu. Nah habis itu ini karena kelamaan nih, saya akan lanjutin aja. Misalkan kalau kita udah mengumpulkan semua makanan sebanyak 5, apa yang akan terjadi nih gitu. Nah ini bentar saya atur dulu, ini langsung aja lah ya. Nah jadi kalau kita udah mengumpulkan semua makanan sebanyak 5, nah ini kan ada pintu nih, ada pintu keluar nih warna merah. Nah ini juga ada panel exit, kalau kita mau keluar ya ke sini. Cuman ini kan masih ketutup nih karena kita belum ngumpulin makanan tuh sebanyak 5. Kalau sebanyak 5 itu dia ini bisa dibuka. Nah, mungkin kita akan tes, tapi si ininya saya tiadakan nih. Yang ini si tungtungnya ini saya nggak ada ini ya. Jadi saya checkboxnya itu saya matiin, lalu kita play aja dari sini. Oke, ini karena ada dua audio listener nih, kita hapus yang menunya aja. Nah ini kita hapus, habis itu play. Tetap sama, akan menjalankan cutscene juga. Nah tapi kita akan coba agar saya mau langsung ke mana ya, ke sini ya nanti. Ke sini, apa yang akan terjadi, kan kita belum mengumpulin makanan nih sebanyak 5, apa yang akan terjadi gitu, apa dia tetap buka atau nggak buka gitu. Nah, ini kita lihat dulu cutscene-nya, terus space aja langsung ya. Oh ini nggak bisa sampai keluar. Oke, nggak bisa. Sebentar saya mau cek dulu apakah ininya hilang atau enggak. Oke, ternyata dia nggak hilang. Ya udah kita hilangin aja guys, nah, biar gampang ya. Oke, ini karena lama juga nih, saya langsung pindahin aja ya. Saya langsung pindahin aja dia ke dekat tempat itu ya, sini nih. Coba di player kapsul ini saya pindahin kapsulnya sini. Kapsul oke, udah sampai di mana nih? Masih ya, masih tetap sih guys, sabar. Sudah ketinggalan sebentar. Jadi nggak ada kapsulnya nih. Nah ini seperti geser, bisa ya kapsul juga saya sana ya. Udahlah kita jalan manual aja sana ya. Oh ya ada kelamaan, langsung aja sih pindahin ini mah. Sini. Oke, kita akan menjalankan cutscene-nya. Ini tunggu aja sampai selesai cutscene-nya karena memang agak lama ya, jadi tunggu aja. Cutscene sama aja. Kok aduh kipasnya kenceng banget. Ini space aja. Nah oh iya, ini makanannya 5 ya, karena di scriptnya itu saya atur mana ya, di makanan
Coba dibuka dulu scriptnya nih. Nah, kok 5 ya? Perasaan ini udah. Oh iya, maaf maaf. Saya belum CTRL-R. Coba nih saya ganti dulu. Salah kelima. Nanti saya ubah-ubah juga scriptnya salah. Nah, sebentar nih, agak lama juga reload scriptnya. Laptop kentang ya. Nah, itu saya atur lagi jadi 0, bisa nggak? Oh bisa. Nah, bisa nih. Oke, tunggu dulu dia nge-reload script karena kita ubah tadi kan scriptnya. Coba kita play lagi. Apa bisa apa enggak? Nah, seperti biasa ada cutscene ya. Oke, ini langsung aja ya kita speedrun, coba bisa nggak? Nah, 0, alhamdulillah. Nih, kita buka nih. Nah, dia nggak bakal bisa keluar debug log. Nah, katanya kunci masih, ya pintunya masih terkunci maksudnya. Kumpulkan semua makanan terlebih dahulu. Ini karena masih 0, dia belum sampai 5. Sesuai sama debug log yang ada di sini. Nah, kan ini mau ngapain? Nah, kalau dia mau buka pintu, if-nya itu dia harus mengumpulkan makanan lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau dia nggak ngumpulin makanan sebanyak 5, nah else-nya ini dia bakal debug log. Nah, dia muncul di sini di konsol dari Unity-nya. Yaitu kunci, ini seharusnya pintu. Kumpulkan semua makanan terlebih dahulu. Nah, berarti sesuai, dia nggak bakal buka pintunya. Nah, sekarang coba ininya kodenya ini saya ganti, sabar nih. Kalau kekecilan saya gedein dulu. Nah, saya besarkan. Nah, ini kan tadi 0 nih. Ini biar langsung aja, biar kita nggak usah nyari-nyari makanan dulu. Saya ubah dulu dari scriptnya. Ini jangan ganti jadi 5 nih misalkan. Oke, dia nge-reload script lagi. Ini kan kita mau ngelihat apa yang terjadi jika kita ya kan udah ngumpulin makanan nih. Di situ apa yang terjadi kalau kita udah ngumpulin makanan terus kita bisa berhasil buka pintunya. Apa yang terjadi gitu. Coba kan mau lihat juga nih. Nah, ini saya liatin. Oke, sebentar nih cutscene lagi ya. Nah, ini langsung space aja, kelamaan. Oke, space. Nah, ini 5/5, berarti kita udah bisa nih buka pintu ini. Set. Nah, dia bakal langsung hilang. Sebentar. Sesuai dengan scriptnya. Sebentar. Ketika makanan dikumpulkan, makanan UI set active false. Jadi UI yang tadi di sini timer itu dia hilang, sama makanan dan lain-lain itu hilang, guys. Timernya juga hilang, makanannya hilang, objektifnya hilang, dan dia akan menjalankan function buka kunci pintu. Nah, buka kunci pintu itu ada di sini. Saya ngasih bolehan sudah dibukanya itu seperti true. Nah, habis itu UI canvasnya itu set active false. Nah, habis itu baru dia start coroutine. Ini namanya enumerator. Jadi dia kayak bergantungan sama kayak wait gitulah pokoknya. Nah, ini ada yield, return new, wait for second. Nah, jadi dia kayak nunggu selama 5 detik. Kalau kan kita habis nge-interact pintu ini,
Nah, kita habis itu disuruh tunggu nih selama 5 detik. 5 detik itu ngapain? Nge-fade. Nah, ini fade nih namanya, ini kode buat fade. Nah, saat ada color juga. Nah, color ini fade image color yang udah kita masukin di sini. Fade image nih panel. Nah, habis itu dia selama 1 detik nih dia matte F-blur. Nah, jadi dia bakal berkurang sesuai dengan value yang ada di sini. Waktu dibagi durasi, habis itu fade image color itu sama dengan warna. Habis itu kita nunggu lagi langsung scene manager load scene tujuan itu credit scene. Oke, coba kita testing lagi apakah bisa. Nah, ngefade dan langsung credit scene. Oke, ini credit scene seperti ini ya. Kalau dia berhasil keluar dari labirin ini, maka dia ya berhasil aja keluar. Habis itu dia udah langsung ngefade, masuk ke scene credit scene. Mengucapkan terima kasih ya karena udah bermain game Anomali ini. mengerikan yang hanya Nah, keluar pada sahur. Konon katanya kalau saya ada mau orang yang tes dipanggil sahur 3 kali bagaimana dan tidak nyaut, maka kalau dia makhluk ini itu kayak game tung over. sahur. Game over Anomali ini mengerikan yang hanya kita keluar pada harus sahur. Konon kalau game over ini kita harus terkena atau bertabrakan dengan si tungtungnya ini agar memunculkan function ganti kamera ya. Ganti kamera itu kamera jump scare lah ya. Nanti bakal saya liatin juga game over itu kayak mana. Ini langsung space saja. Oke. Nah, ini langsung saya tabrakin aja yaitu si tungtungnya. Nah, itu dia. Bisa saya tabrakin. Nah, oke, seperti itu. Habis itu dia bakal fade out. Oke, habis itu keluar scene game over. Nah, kita diberi 2 pilihan, apa kita mau ulangi game ini atau enggak. Kalau enggak kita ke menu, kalau iya kita balik lagi ke gamenya. Tapi enggak aja. Mungkin ya seperti itu aja untuk penjelasan gameplay dari game saya yang singkat ini. Oh ya, sama for your information, saya ini kayak menambahkan fitur yang dimana tadi AI-nya itu kan ada suara pentungan. Nah itu sebenarnya itu suara stepnya dia gitu. Suara stepnya dia kita bisa dengar pakai headset gitu, pakai 3D sound juga. Jadi dari arahnya dia itu kedengeran pakai headset, dari depannya kedengeran, atau kalau di belakang dia kedengeran di belakang, dan lain sebagainya. Dan juga kan kita nih sebagai player pastinya kalau lari kan berisik ya gitu kan, lari berisik. Nah, saya juga menambahkan suatu fitur di mana kalau kita kayak lari atau pencet shift yang tadi saya katakan ada stamina system itu, nah dia bakal kedeteksi juga sama si AI tungtung ini dalam suatu radius pendengaran lah bisa dikatakan. Nah, jadi ketika si playernya itu masuk ke radius pendengarannya, kalau kita pencet shift atau kita lari kan berisik tuh, otomatis kedengaran tuh step kita sama si tungtungnya itu. Dia bakal otomatis nge-chase atau mengejar kita atau ingin menangkap kita gitu. Nah, bedanya kalau kita kayak jalan biasa doang, walaupun kita masuk ke radius pendengarannya itu, dia nggak bakal nge-chase kita gitu. Ya, jadi itu for your information aja karena saya menambahkan fitur ini. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan tentang gameplay saya. Ya, jadi gameplay saya cukup singkat ya karena ini game survival horror yang saya buat selama seminggu ya. Jadi ini ya menurut saya game yang simple ya. Ya, jadi ya segitu aja sih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, ya paling segitu aja sih. Oke, terima kasih.